Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuri Ihsani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah ASN adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS terdiri dari warga negara Indonesia yang diangkat menjadi pegawai tetap, mendapatkan NIP serta tunjangan pensiun. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja dengan masa waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran ASN terdiri dari fungsi dan tugas. Fungsi dan tugas ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Pegawai negeri sipil dan P3K memiliki kewajiban yang sama, yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan hak PNS, sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 3 dan pasal 7, adalah memiliki gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. P3K memiliki hak mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Apa itu sistem merit? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem merit ini menjadi pedoman dalam penyusunan pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian seorang ASN, sampai dengan masa pensiun. Selanjutnya, literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital menekankan pada kecakapan menggunakan media digital dalam proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Literasi digital tidak hanya terbatas pada kemampuan menggunakan alat, tetapi juga pada kemampuan bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kementerian Kominfo telah menyusun sebuah peta jalan dengan nama Indonesia Digital Nation, yaitu bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Dalam peta jalan ini, terdapat berbagai upaya diantaranya penyediaan infrastruktur, pembuatan aplikasi, pembuatan regulasi, pengendalian, hingga proses pengadopsian teknologi pendukung. Kerangka pilar literasi digital terdiri atas digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Dalam bermedia sosial, terdapat aturan yang mengikat yang disebut dengan netiquette. Netiquette itu sendiri adalah tata krama berinternet yang terdiri dari etika dan etiket berinternet. Terdapat beberapa etika dan etiket yang mengatur seorang pengguna media digital. Lalu,
Apa perbedaan antara etika dan etika itu sendiri? Etika adalah sistem moral yang menjadi pegangan bagi seorang individu, sedangkan etiket adalah tata cara individu tersebut berinteraksi dengan individu lainnya. Sekian materi singkat mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Apakah kalian sudah memahaminya? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.